Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala rabbi sa'rali sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini bahagia sekali rasanya Allah kembali izinkan saya menatap calon-calon tamu Allah nih ya. Ini nggak ada yang ngaminin ini. Kalau ada doa baik, cepat diaminkan ya. Karena salah satu realita yang ada dalam hidup kita saat ini bisa jadi itu hasil dari tabungan-tabungan kita di masa lalu ya. Oke, jangan sampai malaikat lewat duluan kita baru amin ya, telat ya. Ya, saya ulangin lagi ya, berbahagia sekali rasanya hari ini, Masya Allah, menatap wajah-wajah calon tamu-tamu Allah. Terutama yang open cam nih, yang nggak open cam berarti kan nggak bisa saya tatap nih wajahnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya Bunda sekalian, yang mungkin kelihatan mukanya nih, yang open cam, Allah izinkan tahun ini semuanya mudah-mudahan bisa ketemu nih. Nanti tatap muka kita bukan di Zoom tapi di Baitullah. Mudah-mudahan Allah ridha kita semua yang hadir di sini ya. Tadi kata Bang Abdur kurang lebih sekitar 2.000 orang ya. Ini kalau di Zoom saya 1000-an. Mudah-mudahan Allah ridho tahun ini kita bisa berjumpa, bertatap muka bukan di Zoom tapi di Baitullah. Entah itu di depan Ka'bah ataupun di Arafah dengan jalan-jalan keajaiban dari Allah. Ya, dan ini kali kedua saya mengisi program dari Sampai Jumpa di Baitullah dan mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya Bunda sekalian. Silakan disimak baik-baik ya. Waktu saya nggak banyak, kurang lebih 1 jam lebih sedikit gitu ya, karena kalau kebanyakan nanti malah repot, nanti ujungnya kita tahajud bareng kan nggak elok ya. Kemalaman. Ini kalau di daerah beberapa daerah ini sudah hampir jam 9:30 mungkin ya. Jadi kita langsung saja bismillah izin untuk share screen dulu. Bentar, minta tolong admin Bang Abdur, saya di approve untuk jadi co-host biar bisa share materi. Cek, dengaran suara saya. Mungkin bisa jadiin co-host saya biar bisa share materi. Oke, Ustaz. Ini Afwan, Ustaz. Co-hostnya nih lagi kepindah ke orang lain. Oh, Dari Bang Freddy tadi kepindah ke orang. Kayaknya ada, ya bentar lagi kita usahakan, Ustaz. Mungkin udah. sambil lanjut aja dulu, Ustaz ya. Udah. Oke, bisa Ustaz, bisa. Udah ya. Oke. Oh ya, siap. Jazakallah khair. Oke, bismillah ya. Oke, sebentar ya, Ibu ya Bunda sekalian ya. Oke. Oke, bentar. Oke, Ibu ya Bunda sekalian. Lihat ya. Oke, jadi sebelum saya mulai, saya akan mempersembahkan satu video ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi obat rindu, obat kangen buat Ibu ya Bunda sekalian. Kita simak bareng-bareng ya. Jadi silakan Bapak Ibu ya Bunda sekalian lihat video ini, saksikan video ini dan mudah-mudahan Allah ridho saat ini mungkin menatap dari layar handphone, layar laptop, layar iPad-nya masing-masing, tapi mudah-mudahan di waktu ini segera Allah izinkan bisa menatap dengan mata kita langsung ya, begitu indahnya Baitullah dengan segala kesahduannya. Yuk kita saksikan bareng-bareng.
Bayangkan kesempatan itu datang, memenuhi panggilan cinta dari Allah Sang Pencipta. Bergemuruh saut-sautan talbiyah berkumandang dalam dada. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian dan nikmat adalah milikmu. Begitu juga kerajaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Rindu ya Allah. Rindu hati ini. Rindu raga ini. Menyusul tekad kuat yang selama ini tertanam di tanah suci-Mu. Menunggu waktu yang Engkau takdirkan untukku. Sujud menghamba penuh syukur dan taubatan nasuha di hadapan-Mu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baik, mohon maaf ya. Tadi ada yang pakai kerajinan tangan soalnya kecoret-coret. Oke, saya share lagi. Oke, jelas ya?
Baik, terima kasih Bang Abdur tadi sudah sempat memperkenalkan. Jadi mungkin saya tidak perlu perkenalan lebih banyak ya. Ya, saya perkenalan singkat saja. Jadi nama saya Bapak Ibu ya Bunda sekalian Asa Saifullah. Boleh dipanggil Mas Asa boleh, karena saya dari Jawa. Kang Asa juga mangga. Bang Asa juga boleh. Pak Asa juga boleh, silahkan. Ya. Dan sampai saat ini alhamdulillah Allah masih izinkan saya menebarkan manfaat menjadi professional trainer. Kemudian juga saya juga masih aktif menjadi spiritual tour leader dan mentor dari program Sina Umrah dan Edukasi Haji. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan saya menulis beberapa buku ya. Mungkin di sini ada yang sudah pernah baca buku saya. Kalau yang sudah pernah baca buku saya silahkan bilang sudah. Yang belum pernah baca buku saya silahkan bertobatlah. Bercanda ya. Oke, dan sampai saat ini, Masya Allah, Alhamdulillah, Bismillah, Allah masih mengizinkan saya membersamai ribuan orang dalam program Riyadhul Baitullah. Nah, termasuk pada malam hari ini, Alhamdulillah, Allah mengizinkan kembali saya membersamai Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian dalam webinar spesial yang diinisiasi oleh Sampai Jumpa di Baitullah. Ini Masya Allah banget ya. Ini satu kalimat yang memang dari 2017 sering saya sampaikan dan menjadi doa nih. Luar biasa ya. Otomatis menjadi doa dan mendoakan Bapak Ibu ya Bunda sekalian. Tinggal ya siapa yang mau cepat-cepatan mengaminkan ya. Mudah-mudahan Allah ijabah segera berangkat ibadah ke Baitullah. Oke, lanjut ya. Nah, insya Allah pada malam hari ini, Bapak Ibu ya Bunda sekalian, sebelum kita ngomongin soal materinya nih, ya, kita akan membahas materi yang namanya Kun Baitullah. Ada yang baru tahu materi Kun Baitullah? Apa sih materi Kun Baitullah, Mas? Ya. Belum tahu. Oke. Kalau belum tahu berarti nggak salah masuk Zoom ya. Oke, baik. Masya Allah. Oke. Nah, makanya malam hari ini kita bahas ya. Dan orang-orang yang sudah mempraktekkan materi ini, apakah mereka kemudian Allah izinkan bisa berangkat kepada Baitullah? Maka yuk, ini biar Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian semangat nyimaknya. Ya, saya sampaikan Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian, materi yang akan kita bahas itu sudah saya sampaikan, saya siarkan semenjak tahun 2017. Dan sudah saya pribadi praktekkan, ya, dan alhamdulillah Allah izinkan saya berangkat ibadah umroh perdana di tahun 2018, ya. Dan setelah itu alhamdulillah Allah izinkan setiap tahunnya berangkat ibadah ke Baitullah, ya. Ya belum banyak sih, dari 2018 sampai 2026 ini Allah baru mengizinkan saya 9 kali ke Baitullah. Dan tanpa mengeluarkan uang, dengan praktek materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya Bunda sekalian. Ya, jadi saya nggak mau materi ini saya pegangin buat pribadi nggak. Materi ini materi yang ketika dipraktekkan, saya meyakini dengan penuh keyakinan siapapun yang mempraktekkan dengan sungguh-sungguh, maka Bapak Ibu ya Bunda sekalian Allah izinkan tahun ini bisa berangkat ibadah ke Baitullah. Mau? Nah, yang mau silakan katakan mau di kolom komentar. Nah, itu kan Mas Asa sendiri, Mas, yang mempraktekkan. Nah, kalau orang lain gimana? Maka yuk, sebelum kita masuk ke materi, kita baca dulu testimoni-testimoninya, ya. Jadi, biar Bapak Ibu ya Bunda sekalian juga nanti, saya nggak mau Bapak Ibu ya Bunda sekalian hanya lihat materinya, dengar materinya, gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu ya Bunda sekalian nggak mau praktekkan karena mungkin kurang keyakinannya. Maka kita lihat nih, ya. Yang pertama nih, ya saya bacakan singkat saja. Kelihatan nggak? Saya nggak tahu nih, kelihatan atau tidak. Ini mohon maaf, jangan ada yang coret-coret dulu ya. Karena kalau coret mesti ngulang. Ya. Oke, ntar biar saya share ulang. Ya, kalau share ulang kehapus.
Ya, kelihatan ya? Nah, aman ya? Oke. Saya bacakan ya, alhamdulillah saya baru pulang umroh 3 pekan yang lalu. Rata-rata sahabat saya yang ajak ikut. Ini materi kun Baitullah, Masya Allah. Tabarakallah bisa berangkat ibadah ke Baitullah. Ya, ada lagi. Assalamualaikum Ustadz, saya tadi subuh tiba di Madinah, sungguh di luar dugaan saya bisa umroh dengan waktu yang tidak jauh dengan afirmasi saya. Ini maksudnya proposal perjalanan cinta, karena nanti ada proposal perjalanan cinta yang kita buat bareng-bareng ya. Jadi Bapak-Ibu ya Bunda sekalian, ini sedikit tips, siapkan alat tulisnya. Ya nanti kita praktek. Jadi malam hari ini bukan cuma materi, kita praktek. Mudah-mudahan semuanya praktek dengan sungguh-sungguh, Allah izinkan tahun ini semuanya bisa berangkat ibadah ke Baitullah. Yang berikutnya, ya, alhamdulillah saya 10 Januari insya Allah berangkat umroh. 2 kali ikut kun Baitullah, Allah kabulkan doa saya bisa segera berangkat ibadah ke Baitullah. Ini lagi nih. Nah ini nih, ini yang sempat viral nih teman-teman. Saat mohon doanya saya alumni kun Baitullah 2020 ini sebenarnya. Waktu itu saya ikut masih punya hutang riba dan sempat bertanya waktu itu apa boleh haji umroh pasti punya hutang riba. Alhamdulillah awal 2021 hutang riba saya hampir 1 miliar lunas dan saya sedang ngurus untuk ikut umroh bersama keluarga. Ada lagi nih. Alhamdulillah modalnya Ustaz, saudaraku semua insya Allah saya berangkat minggu malam. Ternyata rencana Allah itu memang yang terindah. Sekurang atas semua ilmunya, semoga jadi amal yang terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu beberapa testimoni Bapak-Ibu ya Bunda sekalian yang sampai detik ini masih masuk. Jadi kalau saya bacain semua ya nggak akan cukup waktunya ya, maka saya tampilkan beberapa saja. Dan saya berharap, saya mendoakan Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian yang berikutnya. Ya, pertanyaan saya adalah Anda selanjutnya mau atau tidak? Pertanyaan saya adalah Anda selanjutnya mau atau tidak? Oke, kalau mau kita deal-dealan nih di awal ya, kita deal-dealan di awal karena ini Masya Allah nih Bapak Ibu Bunda sekalian sudah difasilitasi oleh program Sampai Jumpa di Baitullah untuk belajar bareng-bareng malam hari ini. Kita deal-dealan, syaratnya adalah Bapak-Ibu ya Bunda sekalian simak baik-baik materinya dan dipraktekkan. Oke? Dan dipraktekkan. Siap? Siap? Oke, yang siap silakan katakan siap di kolom komentar. Oke, mohon maaf banget ya. Bapak ya Bunda sekarang agak hati-hati ya biar layarnya nggak kecoret-coret ya. Ini jadi agak nge-lag ini. Oke, siap. Oke, Masya Allah. Oke, Bismillah. Oke, baik. Kalau udah siap, kita lanjut. Kita mulai. Mohon maaf, Bapak ya Bunda sekalian dijaga biar nggak kecoret-coret ya. Kalau kecoret-coret nanti materinya jadi kurang jelas ya. Lanjut ya. Siap ya, Bismillah. Yuk. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Sambil baca istighfar bareng-bareng 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita mulai. Oke. Baik, Bapak ya Bunda sekalian. Saya yakin semua yang ada di Zoom pada malam hari ini tidak perlu ditanya. Semuanya pengen segera berangkat ibadah ke Baitullah. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang dirasakan Bapak Ibu sekalian ketika melihat video yang di awal tadi saya sampaikan, saya tayangkan, apa yang dirasakan?
kita ngobrol via kolom chat ya. Sangat rindu, kangen, rinding, rindu. Oke. Baik, maka saya akan bertanya dengan satu pertanyaan nih. Siapa yang saat ini merasakan rindu yang begitu sangat dengan Baitullah? Silakan katakan saya di kolom komentar. Oke. Ini mungkin kelihatannya pertanyaannya pertanyaan retoris ya. Pertanyaan yang ngapain kayak gitu ditanyain, Mas. Nggak perlu tanya, udah jelas. Pasti semuanya punya perasaan rindu dengan Baitullah. Saya katakan belum tentu, Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Kenapa saya bilang belum tentu? Karena tidak semua orang Allah titipkan perasaan rindu itu di hatinya untuk segera berarti pada Baitullah. Betul nggak? Apa buktinya? Coba saya mau tanya kepada Bapak Ibu ayah bunda sekalian. Bapak Ibu ayah bunda sekalian, ada nggak di antara kita yang punya saudara, mungkin punya tetangga, mungkin punya teman, sahabat, yang kita lihat secara finansial dia mampu, yang kita lihat secara kesehatan dia sehat, yang kita lihat secara waktu dia bisa, tapi sampai detik ini belum berangkat sekali saja ke Baitullah. Ada nggak? Ada nggak? Ini jawabannya bukan ada ya, banyak. Pertanyaan saya, why? Kenapa? Kenapa? Duit ada, ya kan? Apalagi nih, waktu ada, badan sehat. Tapi kenapa sampai detik ini belum berangkat sekalipun ke Baitullah? Bahkan ketika diajak, ada aja alasannya. Ya nggak? Ya bilang sibuk lah, ya bilang belum terpanggil lah, ya bilang ini dan itulah, ya. Tapi kalau kata saya satu, Bapak Ibu ya Bunda sekalian, memang dia dikasih rezeki waktu, rezeki harta, rezeki sehat, tapi bisa jadi Allah belum memberikan rezeki, yaitu perasaan rindu dalam hatinya untuk menyegerakan dia berangkat ibadah ke Baitullah. Betul? Maka satu kabar gembira yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu ayah bunda sekalian. Yang saat ini Bapak Ibu ayah bunda sekalian menyimak Zoom pada malam hari ini. Apa kabar bahagianya? Saya ucapkan selamat buat Anda yang saat ini merasakan rindu, apalagi rindunya begitu menggebu, pengen berangkat ibadah ke Baitullah karena itu rezeki yang begitu besar yang Allah berikan. Dan tidak semua orang merasakan. Oke? Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada ibu ayah bunda sekalian yang punya perasaan rindu, apalagi rindunya begitu menggebu, begitu besar, pengen segera berat ke Baitullah. Saya sampaikan, itu rezeki yang begitu luar biasa, yang tidak semua orang Allah berikan. Ya. Dan catat kata-kata saya, Bapak Ibu, catat kata-kata saya, barang siapa yang merasakan rindu di hatinya saat ini untuk segera berangkat ibadah Baitullah, maka insya Allah dalam waktu dekat akan segera bertemu dengan Baitullah. Barang siapa yang rindu, insya Allah dalam waktu dekat agar segera bertemu. Semakin kuat rindunya, semakin dekat pertemuannya. Semakin kuat rindunya, semakin dekat pertemuan. Ya. Jadi ini saya sampaikan kenapa dengan yakin, ya Bapak Ibu, saya ini udah mempraktekkan sendiri, plus udah menjadi saksi ribuan, ratusan orang ya yang berjuang dengan penuh keyakinan, walaupun latar belakangnya sebelumnya nggak kebayang bagaimana caranya bisa berangkat, akhirnya Allah izinkan buat berangkat ke Baitullah. Ya, maka buat Bapak Ibu sekalian, ya, saya ingin menyampaikan bersyukurlah dengan perasaan rindu itu. Ya. Maka pertanyaan berikutnya, belum selesai. Ketika Bapak Ibu ayah bunda sekalian merasa rindu dengan Baitullah, nah pertanyaan berikutnya adalah,
Apa bukti rindumu? Karena namanya rindu perlu dibuktikan. Apa buktinya? Ya, kita nggak cuman bisa ngomong, oh iya saya rindu, saya kangen, tapi nggak ada buktinya. Ya, pertanyaan saya adalah, sudah doa istiqomah belum? Kalau ngomongin rindu dengan Baitullah. Ya, ini bisa jadi bukti-bukti rindu kita nih. Ya, kalau kita kangen, ngaku pengen ke Baitullah, tapi doa aja nggak istiqomah gitu ya. Ya gimana kita mau berangkat ya? Yang berarti sudah berjuang belum buat daftar? Ya jangan-jangan kita merasa ya duit aja nggak ada ya, masih jauh. Akhirnya kita nggak berjuang buat daftar. Ya. Atau minimal udah tahu apa saja persyaratannya. Atau jangan-jangan kita merasa bahwa ya nggak perlu lah, nanti kalau ada duitnya baru lah nyari tahu. Ya, kalau udah tahu, kira-kira apa persyaratan yang sudah dipersiapkan? Ya. Nah, pertanyaan saya dari bukti-bukti yang saya sampaikan ini, mana yang Bapak Ibu Bunda sekalian sudah lakukan? Ya. Karena terkadang banyak di antara kita yang memang kangen banget ke Baitullah, ketika diajak luar biasa semangatnya, tapi terbentur dengan realita, betul nggak? Ya sih mas, saya itu pengen banget umroh, tapi ya gimana? Ya, realitanya hidup saya saat ini memang banyak kendalanya, gitu ya. Apa saja? Mungkin yang pertama, udah doa mas, tapi belum dikabulin sama Allah. Terus gimana dong? Ada nggak di sini yang seperti ini juga? Udah doa sama istiqomah, tapi sampai saat ini belum Allah kabulkan. Ada? Ya, ada yang merasa seperti ini? Atau ini nih yang kedua nih, nggak punya uang mas buat daftar, bahkan masih punya utang. Ada? absen yang ada. Atau ini uangnya mah ada mas, tapi saya tuh nggak tahu apa aja persyaratannya, terus ilmunya gimana kalau mau ke sana. Masa saya mau berangkat umroh tapi saya nggak tahu apa-apa, gitu. Makanya saya belum daftar. Ada? Belum tahu persyaratannya, belum tahu ilmunya dan lain sebagainya. Akhirnya menunda nggak jadi berangkat. Ya. Atau yang ini nih, saya duit ada mas, sebenarnya tinggal daftar aja. Saya udah belajar, tapi ya gimana, belum diizinin sama suami. Oh, ada? Belum diizinin sama dokter mas, kondisi fisik saya begini. Ada? Atau belum diizinin sama atasan mas, saya nggak boleh cuti. Ada? Ya. Atau saya ini udah pengen banget berangkat haji mas, tapi gimana sama pemerintah kan diizinkan. Masa tunggunya sekian puluh tahun, ya kan? Ada? Masa saya kok tahu banget sih mas? Ya ini kan rata-rata kendala-kendala kita kan. Kita pengen banget berangkat ibadah ke Baitullah, tapi akhirnya terbentur dengan realita-realita yang ada dalam hidup kita saat ini. Ya enggak? Ya. Terus gimana dong? Nah, tenang Ibu ya Bunda sekalian. Justru malam ini kita adakan webinar ini, ya, kita adakan materi ini tujuannya buat mendampingi Bapak Ibu ya Bunda sekalian, mensolusikan Bapak Ibu ya Bunda sekalian. Ya, untuk bisa segera berangkat ibadah ke Baitullah, walaupun realita hidupnya ya demikian, ya. Ya. Dan dengan kendala-kendala lainnya yang saya nggak tahu nih, karena bisa jadi kan nggak nampak di sini ya kan yang saya sampaikan. Maka gini deh, pengen nggak Bapak Bunda sekalian, dengan kondisi hidup Bapak Bunda saat ini, malam hari ini, mudah-mudahan Allah ridho, kita solusikan bareng-bareng, ya, kita selesaikan kendalanya. Mudah-mudahan setelah itu, Bapak Bunda sekalian yakin 100% setelah mengikuti materi malam hari ini, Bapak Bunda sekalian yakin 100% bahwa tahun ini bisa berangkat ibadah ke Baitullah. Mau nggak? Mau nggak? Kamu kita bahas nih. Ya.
Oke. Mau. Oke. Simak baik-baik nih, Bapak Bunda sekalian. Saya nggak ngulang-ngulang ya, ini materinya nih. Jadi benar-benar didengerin baik-baik ya, duduk serileks mungkin, dengerin baik-baik dan praktekkan. Oke. Nah, ini kan tadi saya menyebutkan dari tadi ini kendala yang mungkin saya risetkan. Nah, saya sekarang mau tanya ke Ibu ya Bunda sekalian dulu. Silakan Ibu ya Bunda sekalian sampaikan di kolom komentar satu kendala yang paling utama, satu kendala yang paling besar yang menurut Bapak Ibu nih karena kendala ini nih Mas, sampai detik ini saya belum bisa berangkat umroh. Nah, silakan sampaikan di kolom komentar. Nah, nanti kita bahas solusinya dari kendala yang paling banyak. Oke, ini kita baca ya. Dana, biaya, dana, finansial, biaya. Ini bukannya dana semua ini ya. Jadi nyanyi ini ya. Ya dana. Oh, ada nih yang anak masih kecil, suami belum mengizinkan. Apa lagi nih ya? Banyak banget nih. Masih punya hutang. Ya rata-rata duit lah ini ya. Dana. Rata-rata hampir 70-80%. Mungkin 90% mungkin ya ini soal duit ya. Oke. Yang berikutnya adalah, mohon maaf ini di awal saya banyak tanya dulu ya, biar Bapak Ibu ya Bunda sekalian bisa merasakan. Jadi nggak cuma dengerin, tapi terlibat ya dengan materi ini. Oke, dengan kendala yang Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian rasakan, silahkan tanya ke hati masing-masing, jawab jujur. Ya, jawab jujur. Dengan kendala itu, jawab jujur Bapak Ibu, tanya ke hati masing-masing, berapa persen Bapak Ibu Ayah Bunda yakin bahwa dengan kendala itu tahun ini bisa berangkat umroh? Tulis di kolom komentar. Ya. Ini bukan salah dan benar ya. Jadi silakan sampaikan angka yang memang jujur dari hati. Dengan kendala ini, dengan kendala yang tadi disampaikan, ya, yang ada saat ini kira-kira berapa persen Bapak Ibu ya Bunda yakin bahwa tahun ini bisa berangkat ibadah ke Baitullah? Oh, ini macam-macam ya. 100%, 80%, 90%, 99%, 80, 1000 gini. Insya Allah, keren. 50%, oke, macam-macam. Oke, siap. Baik, terima kasih udah respon ya. Baik, kita lanjut ya. Bismillah materinya. Oke. Baik-baik ya Bunda sekalian, kita masuk, kita solusikan, mudah-mudahan Allah ridho. Semua kendala-kendala yang Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian tuliskan tadi, mudah-mudahan malam hari ini selesai. Gimana caranya Mas? Yo, tenang, ya. Tenang. Sabar. Oke, kita akan masuk, kita akan bahas dari kendala terbanyak tadi. Soal apa tadi kendala terbanyak? Kendala yang terbanyak tadi soal apa? Soal dana, oke, soal biaya ya. Di mana memang secara teknisnya baik umroh maupun haji ya membutuhkan biaya. Kan? Oke, pertanyaan saya sekarang, Ibu ya Bunda sekalian. Kan kita ini pada pengen umroh nih, ya kan? Belum ada dananya. Emang kalau kita pengen umroh ya butuh biaya berapa? Dari tempat Ayah Bunda sekalian ke Baitullah, emang butuh duit berapa? Butuh dana berapa? Biar Bapak ya Bunda sekalian bisa berangkat umroh. Silakan sampaikan di kolom komentar. Butuh 35 juta, 33 juta, 30 juta, 35 juta. Oke, 25 juta. Wih. Rata-rata 30 sampai 40 juta ya. Oke, sudah ada duitnya? 30 juta ada? 40 juta ada? Saat ini? Belum. Nah, gimana rasanya? Apa yang dirasakan saat ini? Ya, pengen umroh? Ya.
Harusnya duit 30-an juta, saat ini belum ada, gimana rasanya? Gimana rasanya? Apakah rasanya bahagia? Atau rasanya sedih? Atau pesimis? Ya? Atau gimana? Ya katakanlah saya bilang, Pak, Bapak, Ibu, yuk berangkat umroh bulan depan. Atau lihat pamflet gitu ya, umroh 35 juta, apa yang dirasakan? Sedih, ya, pasrah, bingung, nyesek, ya, macam-macam ya. Oke. Kenapa kok bisa kita merasakan perasaan-perasaan itu, Ibu ya Bunda sekalian? Karena ada sesuatu yang salah sebenarnya dalam hidup kita. Ya. Dan ini penyebab kita nggak segera berangkat ibadah ke Baitullah. Saya kasih tahu nih, Ibu ya Bunda sekalian. Dan ini penyebab kita nggak segera bisa berangkat ibadah ke Baitullah. Oke? Maka izinkan saya menyampaikan satu hal kepada Bapak Ibu ya Bunda sekalian, ya. Mudah-mudahan ini jadi solusi buat kita semuanya. Silahkan dijawab, ya. Banyak di antara kita yang pengen umroh, pengen haji, ya. Saat ini yang difikirkan, yang terlintas pertama kali di benaknya adalah soal biayanya, betul? Soal dananya, betul? Hingga akhirnya ketika kita tahu biayanya berapa, 30 juta, haji berapa, 300 juta, alhasil setelah itu lemes kemudian, ya duit dari mana, buat makan aja susah, hutang aja belum lunas, atau gimana mau berangkat umroh, aduh kayaknya saya masih jauh, betul nggak? Otomatis jadi begitu, ya. Ini salahnya kita, Ibu. Padahal kalau ini kita benerin, saya kan Bapak Ibu ya Bunda sekalian, dengan bagaimanapun latar belakangnya, Allah izinkan bisa segera berangkat ibadah itu. Ya. Oke? Kita bahas ya. Siap? Oke. Kalau siap, yuk. Saya mau tanya dulu nih. Bapak Ibu ya Bunda sekalian, silakan jawab di kolom komentar ya. Saya mau tanya. Bapak Ibu ya Bunda sekalian kan pengen berangkat umroh ya. Emang, saya mau tanya, yang nyuruh kita umroh itu siapa sih? Yang nyuruh kita ibadah umroh itu siapa? Allah, Insya Allah. Ya, semuanya setuju ya? Yang nyuruh kita umroh siapa? Allah, ya udah. Ada dalam hadis ada yang dalam Al-Quran ada, ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, ya. Ketika mudah-mudahan nih jadi doa, Bapak Ibu ya Bunda sekalian nanti Allah izinkan untuk bisa berangkat ibadah ke Baitullah, kira-kira ibadahnya Bapak Ibu ya Bunda sekalian persembahkan untuk siapa? Allah lagi. Oke, ini 2 pertanyaan, 1 jawaban ya. Yang nyuruh kita umroh siapa? Allah. Ibadahnya kita persembahkan buat siapa? Allah. Betul ya? Oke, pertanyaan ketiga. Kita melaksanakan ibadah umroh itu di satu tempat, ya nggak boleh di tempat lain, ya harus di satu tempat ini, yaitu apa? Baitullah. Oke ya. Pertanyaan saya, Baitullah ini punya siapa? Baitullah ini punya siapa? Allah. Oke, 3 pertanyaan, 1 jawaban nih. Ya, semuanya jawabannya sama ya. Yang nyuruh kita umrah Allah, ibadahnya kita persembahkan buat Allah, ya. Dan Baitullah yang akan kita kunjungi untuk ibadah umrah itu punya Allah. Nah, pertanyaan berikutnya ini agak detail, ya. Kita untuk melaksanakan ibadah umrah kan perlu naik pesawat, ya nggak? Apa ada yang mau berenang nih? Saya Baitullah kan nggak ada. Kita perlu naik pesawat. Pertanyaan saya adalah pesawatnya itu punya siapa? Pesawatnya punya siapa? Wih, Masya Allah. Ini jawabannya ya. Betul. Pesawatnya juga punya Allah. Enggak, Mas. Pesawatnya itu punya direktur ya, Garuda, direktur utama Garuda itu. Enggak. Dia itu cuma karyawannya Allah saja, Ibu-ibu sekalian. Ya. Ingat, lillahi ma fis samawati wa ma
Yang ada di langit, di bumi, dan di antaranya semuanya punya Allah. Bahkan termasuk hotelnya, di mana Bapak Ibu ya Bunda nanti nginap ketika di Baitullah itu punya siapa? Punya Allah. Bahkan yang menjamu kita selama di Baitullah itu siapa? Allah. Betul? Oke, pertanyaan pamungkasnya, Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian. Silahkan dijawab baik-baik, silahkan didengar, disimak baik-baik. Ketika yang nyuruh ibadah umroh kita itu Allah, ibadahnya kita persembahkan untuk Allah, yang punya Baitullah yang akan kita kunjungi untuk umroh itu Allah, yang punya Baitullah dan segala fasilitasnya itu Allah, dan yang akan menjamu kita dari awal sampai akhir itu Allah. Pertanyaan saya, apakah Allah pernah menyampaikan kepada kita, hambaku, kamu pengen berangkat umroh, maka siapkan uang 30 juta. Apakah Allah pernah bilang kayak gitu? Kalau Allah pernah bilang kayak gitu, sok tunjukin di Al-Quran, di ayat mana, surat mana, ayat berapa, atau di hadis-hadis mana, riwayat siapa, silakan tunjukkan. Satu saja. Pernah nggak Allah bilang, wahai hambaku, kamu pengen umroh, siapin duit 30 juta. Saya maunya yang VIP ya Allah, ya sudah 50 juta. Pernahkah Allah bilang kayak gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Terus Allah bilangnya gimana Pak Ibu? Allah bilangnya gini, wahai hambaku, kamu pengen umroh. Kamu pengen dapat fasilitas yang terbaik. Kamu pengen dapat hotel bintang 5. Kamu pengen aku berangkatin cepat. Maka aku tinggal bilang, hambaku, innama amruhu ida arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Maka aku tinggal bilang, kun, berangkatlah kamu. Ya. Tapi ya Allah, aku nggak punya duitnya. Kun. Besok ada, berangkatlah kamu. Tapi ya Allah, aku masih banyak hutangnya. Kun. Besok lunas, lusa berangkat. Tapi ya Allah, aku belum diizinkan sama suami. Kun. Tiba-tiba besok suaminya mengajak dia berangkat umrah. Bisa? Bisa, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, apa kendala yang kita miliki yang tidak bisa diselesaikan oleh kunnya Allah? Ada? Ada? Nggak ada. Oke? Ketika Allah sudah bilang kun, maka beres semua kendala, beres semua penghalang, beres semua hambatan yang menjadi penghalang kita, antara kita dengan Baitullah. Betul? Pertanyaannya simpel. Mohon maaf, Bapak Ibu, ya Bunda sekalian. Selama ini, ketika kita mau berangkat ibadah ke Baitullah, yang kita pikirin itu adalah omongannya Allah atau omongannya travel. Yang jadi kepikiran kita ketika mau umroh itu omongannya Allah, ya, apa yang Allah sampaikan, atau apa yang agen-agen biro umroh sampaikan. Ayo jujur. Coba, selama ini kita fokusnya kemana? Jujur. Ya. Ini kesalahan kita, Ibu. Satu ini, dan mohon maaf, salahnya satu, tapi fatal. Gimana nggak fatal, Bapak Ibu? Yang nyuruh ibadah umroh, Allah. Saya ulangi lagi ya. Yang nyuruh ibadah umroh, Allah. Ibadahnya niatnya kita persembahkan buat Allah. Ya. Dan kita umroh ke Baitullah yang punya Allah. Yang akan menjamu kita dengan segala fasilitasnya, Allah. Tapi ketika mau umroh, yang kita pikirin omongannya siapa? Nah itu. Itu masalahnya.
Kenapa kita nggak berangkat-berangkat tuh Ibu? Ya. Jadi kalau kita mau umrah ya gimana mau berangkat, duit aja nggak ada tuh. Duitnya yang kita pikirin. Ya gimana mau berangkat, Ustadz, masa tunggunya lama tuh. Omongannya pemerintah yang kita pikirin. Padahal ketika Allah bilang, kun, besok mau berangkat. Bisa, Bapak Ibu? Bisa. Pertanyaan saya simple. Pertanyaan saya simpel. Selama ini kita fokus kemana? Ya. Maka pada kesempatan kali ini, ya, saya pengen ngajak Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, yuk kita taubat bareng-bareng hari ini. Ya, yuk kita baca istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Nah, ya. Kenapa? Karena memang selama ini fokus kita sudah salah. Ini yang membuat kita akhirnya, Bapak Ibu ya Bunda sekalian, kemudian nggak segera bisa berangkat ibadah ke Baitullah. Lah terus gimana Mas? Yuk kita geser. Kita geser mulai sekarang niatnya yang tadinya kita fokus mikirin uangnya, kita fokus mikirin persyaratannya, kita fokus mikirin masa tunggunya, kita fokus mikirin ini dan itunya. Mulai sekarang fokusnya kita satu, gimana caranya Allah ridho pada kita, gimana caranya Allah menghadirkan pertolongannya kepada kita, gimana caranya Allah ridho menghadirkan kun dalam hidup kita. Siap? Please, gak usah mikirin yang lain, fokusnya ke satu itu saja. Kun. Gimana caranya kita dapat kunnya Allah. Ya. Maka mulai sekarang, Bapak Ibu ya Bunda sekalian, ya, hanya butuh satu hal untuk berangkat ke Baitullah. Yaitu apa? Kun. Yap. Nah, kalau udah fokusnya ke sini, enteng Bapak Ibu. Kenapa enteng? Pekerjaan kita tinggal satu. Gimana caranya kita dapat kunnya Allah? Betul? Gimana caranya kita dapat kunnya Allah? Ya. Lantas, gimana caranya, Mas? Ya, ini pertanyaan berikutnya. Ya. Ini waktu saya udah habis kayaknya. Ya, kita sudahi saja sampai di sini sepertinya nih ya. Masih nggak ini masih ya? Oh belum jangan. Ini kalau dilanjut sampai subuh nggak apa-apa ini, Ibu. Oh nggak apa-apa, jangan dong ya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Saya yang repot ya. Oke, kita lanjut ya. Tenang. Oke, jadi bagaimana caranya kita dapat kunnya Allah. Nah, inilah Bapak Ibu yang selama ini saya siarkan dan selama ini saya ajak Bapak Ibu kawan-kawan sekalian untuk mempraktekkan. Dan ini yang saya tulis dalam buku saya yang judulnya Riyadhah Kun Baitullah. Ya. 3 jejak langkah mengundang ridha Allah, menjemput ridha Allah menuju Baitullah. Ya. Mana tadi yang belum pernah baca buku saya? Bertobatlah. Enggak bercanda. Tenang, malam hari ini kita bahas ya. Malam hari ini kita bahas. Siap? Kenapa saya bilang 3 jejak langkah? Karena, Bapak Ibu sekalian ya, orang-orang yang Allah izinkan mempraktekkan materi ini, alhamdulillah dengan izin Allah izinkan berarti pada Baitullah. Jadi langkahnya tinggal kita ikutin aja, ya. Tinggal ngikutin jejaknya saja, insya Allah Bapak Ibu bisa berangkat pada Baitullah. Dan materinya jangan dianggap rumit. Oh ini bisa praktek enggak? Saya yakin semuanya bisa mempraktekkan. Ya, simple. Kuncinya praktek. Nah, maka ya kita dilihat lagi, siap praktek? Kalau siap nih saya sampaikan. Siap? Siap. Oke, bahas satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. 3 jejak langkah mengundang keajaiban, menjemput ridha Allah menuju Baitullah.
Kita mulai dari langkah pertama. Kelihatan ya? Apa itu langkah pertama? Langkah pertama yaitu riyadhah langit. Riyadhah langit. Simak baik-baik, praktekkan. Apa itu riyadhah langit? Riyadhah langit adalah kita bahas dulu, riyadhah itu apa sih? Riyadhah itu Bapak-Ibu ya Bunda sekalian, intinya adalah kita melatih diri kita, oke, menjalankan amalan-amalan tertentu dengan istiqomah. Ya, itu riyadhah. Kalau guru-guru kita sering menyebut ya wirid lah ya. Jadi kita itu menjalankan amalan-amalannya. Ya, apa itu riyadhah langit? Jadi riyadhah langit adalah ikhtiar merayu Allah, oke? Ikhtiar merayu Allah, tetapi pakainya jalur langit. Nah, yang ini hubungannya kita menjalankan amalan yang ibadah sebagai ibadah yang secara langsung hubungannya antara kita sama Allah. Itu riyadhah langit. Nah, riyadhah langit ini, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, bisa Bapak Ibu ayah bunda sekalian praktekkan, gak usah muluk-muluk, gak usah banyak-banyak, cukup dua hal. Apa itu dua hal? Yang pertama, ini catat baik-baik nih. Yang pertama yaitu perbaiki yang wajib. Yang kedua, hidupkan yang sunnah. Dalam rangka merayu Allah. Diniatkan untuk merayu Allah gitu loh. Jadi gini, ibarat kita itu, ya kayak kita aja lah ya, kita sebagai anak tuh minta sesuatu ke orang tua, ya orang tua kita itu ngasih atau ngizinin, apa yang kita lakukan? Kan kita ngerayu kan orang tua kita kan? Rayunya apa? Yang rayunya kita gimana caranya orang tua kita senang. Ya, mungkin yang biasanya nggak pernah nyuci piring, kita jadi nyuci piring. Ya, yang biasanya nggak pernah ngepel, kita jadi ngepel gitu kan. Nah, ya kita sebagai hambanya Allah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk merayu Allah? Simpel, Bapak Ibu. Ya kembali kepada diri kita, kewajibannya untuk apa? Ibadah, ya sudah. Dan nggak usah muluk-muluk. Oh, saya berarti harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Enggak, sesuatu yang luar biasa itu satu, istiqomah. Udah itu kuncinya. Maka Bapak Ibu ya Bunda sekalian, silahkan, saran saya itu ya, cukup perbaiki yang wajib. Yang kedua, hidupkan yang sunnah. Contoh, nah, contoh apa? Contoh, perbaiki yang wajib. Mohon maaf nih, misal, Bapak Ibu ya Bunda sekalian, ada yang saat ini sholatnya bolong-bolong. Nah, sholat wajib ya, ini kita nggak usah ngomongin sholat sunnah dulu nih. Sholat wajibnya bolong-bolong, ya dirapetin sekarang. Yang tadinya sholatnya mepet-mepet, nah mulai sekarang di awal waktu. Nah, jadi perbaiki yang wajib. Dan salah satu aja dulu. Ingat kuncinya istiqomah. Bukan di banyaknya, bukan di besarnya. Kuncinya istiqomah. Allah mencintai amalan kita yang istiqomah. Walaupun itu hal-hal yang kecil mungkin. Ya, hal-hal yang sederhana. Ya. Itu contoh. Bapak Ibu boleh milih, silakan. Ya. Yang kedua, amalan sunnah apa? Contoh, Bapak Ibu nggak pernah sholat tahajud. Nggak pernah sholat duha. Nggak pernah sedekah subuh. Pilih salah satu saja. Saran saya jangan kita beribadah juga dengan nafsu. Maksudnya beribadah dengan nafsu gimana? Karena saking semangatnya. Pokoknya mulai sekarang saya mau sholat tahajud satu malam langsung sekian puluh rakaat. Besok sholat 12 rakaat. Saya mau sedekah hari ini 1 juta. Ya, ternyata cuma 1 hari. Oke, yang penting istiqomah itu dulu. Dan saya sarankan Bebo ya Bunda sekalian, saya sarankan minimal 1. Nah, rekomendasi dari saya apa? 1 minimal, yaitu apa? Doa. Itu juga bisa jadi amalan
Riyadhus Shalihin. Maka pada kesempatan kali ini seperti yang tadi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu ya Bunda sekalian, kita buat yuk proposal cinta sebagai doa kita. Ya. Silakan dengan format berikut. Saya berikan waktu Bapak Ibu 1 menit untuk membuat proposal perjalanan cinta. Baitullah. Siapkan kertas ya atau diketik boleh. Jangan Bapak Ibu tulis ya, nulisnya di kertas saja, jangan di layar ya. Jangan di layar penuh ini nanti ya. Ya, alhamdulillah, insya Allah saya nama siapa, tanggal berapa, bulan apa, tahun kapan, akan berangkat umroh atau haji ke Baitullah bersama siapa dan menjadi wasilah memberangkatkan berapa orang, siapa tahu ya. Sesuai dengan doa kita masing-masing, kemudian diakhiri dengan doa kepasrahan. Jika ini jadi yang terbaik menurutmu ya Allah, hamba ridho atas takdir indah darimu. Ya. Setelah itu tanda tangan, kasih tanggal, nama terang. Oke, tanggal itu tanggal kita buatnya. Ya, saya berikan waktu 1 menit. Sambil saya ambil charger. Sudah? Yang sudah silakan katakan sudah di kolom komentar. Oke, dan mulai sekarang silahkan itu jadi doa yang Bapak Ibu ya Bunda sekalian istiqomah. Oke. Pertanyaan saya, bisa dilakukan? Langkah pertamanya bisa dilakukan? Mudah atau susah? Mudah atau susah? Mudah. Jadi siapa yang bilang susah buat berangkat kepada Baitullah? Ya kita sendiri. Padahal gampang. Ya. Bungkus? Saya kasih tips nih. Ya, saya kasih tips dan saya kasih penyemangat. Ini saya dapat pesan dari guru saya. Mas, kalau kamu berdoa, ini buat pesan buat ibu sekalian. Mas, kalau kamu berdoa, bayangkan bahwa doa yang kamu sampaikan kepada Allah itu sudah disiapkan sama Allah. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa, ya Allah, saya pengen berangkat umroh bulan 2 tahun ini, ya Allah. Bayangkan bulan 2 tahun ini nanti kamu berangkat umroh, Mas. Bagaimana rasanya? Nah, hadirkan rasa itu. Kenapa? Karena guru saya menyampaikan, ada seorang ulama pernah menyampaikan bahwa ketika seorang hamba sudah Allah izinkan untuk berdoa, maka Allah sejatinya sudah menyiapkan pengabulannya. Ketika seorang hamba sudah Allah izinkan untuk mengangkat tangan, maka sesungguhnya Allah sudah siapkan pengabulan dari doa yang dia sampaikan. Maka Bapak Ibu ya Bunda sekalian, yang saat ini berdoa dengan penuh keyakinan, insya Allah ini tiket pesawatnya sudah disiapin sama Allah. Tinggal nunggu waktunya aja. Insya Allah tempat sujudnya di depan Ka'bah sudah disiapin sama Allah. Tinggal nunggu waktunya saja. Pertanyaan saya tinggal satu, yakin atau tidak bahwa doanya mau dikabulkan? Itu saja. Oke? Siap? Bisa diperhatikan semua ya? Masya. Bagus? Kita lanjut. Langkah yang kedua. Yang coret-coret, bertobatlah. Yang coret-coret, bertobatlah. Oke. Apa itu langkah kedua? Langkah kedua yaitu riyadho bumi.
Yang pertama ada tadi riyadhah langit, yang kedua riyadhah bumi. Apa itu riyadhah bumi? Riyadhah bumi adalah ikhtiar. Riyadhah bumi adalah ikhtiar dalam rangka meraih Allah. Ikhtiar dalam rangka meraih Allah dengan amalan-amalan konkret yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita secara teknisnya. Itu riyadhah bumi. Kalau riyadhah langit tadi kita meraih Allah dengan ibadah kita yang hubungannya langsung dengan Allah, ya, yang diperintahkan oleh Allah. Ya, kalau riyadhah bumi itu adalah ikhtiar kita meraih Allah dengan melakukan amalan konkret, amalan nyata secara teknisnya ketika pengen berada pada apa itu. Contohnya apa? Pengen berangkat umroh. Ada persyaratan yang harus kita siapkan. Siapkan persyaratannya. Harus daftar, ya daftar. Belum punya uang, ya nabung. Belum diizinkan sama suami, ya rayu suaminya. Itu riyadhah bumi. Oke? Bergerak, berikhtiar. Nah, bedanya di sini apa? Bedanya di sini adalah fisik kita, badan kita itu berikhtiar dengan penuh semangat, tapi hati kita itu yakin bahwa ikhtiar yang kita lakukan ya sudah Allah berikan jalan kemudahan sampai akhirnya kita bisa berada pada itu. Jadi ikhtiarnya itu ikhtiar kita bingkai dengan kepasrahan. Oke? Ingat tugas kita berjuang bukan berhasil. Jangan dicampur adukan. Ya, hasil itu urusan Allah. Tugas kita berjuang. Maka berjuang saja sesuai dengan kemampuan. Ya. Maka langkah konkretnya apa yang biasanya di sini saya sampaikan kepada Bapak-Ibu ya Bunda sekalian. Langkah konkretnya, Bapak-Ibu ya Bunda sekalian yang pengen berangkat umroh, ya daftar. Ya daftar. Mas, saya belum ada duitnya, ya DP. Saya mau tanya, udah ada belum buat DP? Kalau ada buat DP langsung DP. Mas nanti ngelunasinya gimana? Lunasinya gimana itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Oke, urusan kita yang bisa kita lakukan, kita bisa DP. Oh belum cukup buat DP, ya nabung. Buat nabung berapa Mas? Semampunya. Semampunya. Waduh Mas, saya cuma mampu sehari cuma nabung 5.000, 10.000. Gimana Mas? Nggak apa-apa. Lah Mas, kalau saya nabung 5.000, 10.000 terus kapan berangkatnya? Kapan berangkatnya itu urusan Allah. Tugas kita ikhtiar sesuai dengan kemampuan kita. Udah dimudahin sama Allah nih. Ya, Allah itu nggak pernah melihat berapa nominal yang kita kumpulkan. Yang Allah lihat seberapa sungguh-sungguh kita dalam berjuang dalam rangka meraih Allah Subhanahu. Ya, Ibu ya Bunda sekalian. Ya, maka saya merekomendasikan konkret untuk praktek Bapak Ibu sekalian dalam riyadhah bumi ini. Bapak Ibu silahkan siapkan tabungan. Silahkan siapkan tabungan atau celengan. Kalau bisa dalam bentuk Ka'bah gini. Kalau nggak bisa seadanya. Silahkan Bapak Ibu ya. Jadi PR nih. Seadanya. Setelah itu Bapak Ibu ya Bunda sekalian silahkan nabung. Silahkan nabung. Ya, nabung setiap hari. Nabung setiap hari. Oh, kalau setiap hari berapa? Semampunya sekali lagi. Dan saya sarankan Bapak Ibu ya Bunda sekalian. Saya sarankan Bapak Ibu ya Bunda sekalian. Ya. Setiap nabung, Bapak Ibu ya Bunda sambil doa. Gimana doanya? Ah, ini saya kasih contoh nih.
doanya. Jadi ini doanya sekaligus ikrar, kita bilang, ya Allah ya Rabb, saksikan perjuangan hamba ya Allah dalam rangka merayu Engkau ya Allah ya Rabb. Hamba yakin ya Allah yang buat hamba berangkat ke rumahmu ya Allah bukan uang yang hamba kumpulkan ini ya Allah, tapi atas izin yang Engkau berikan ya. Maka ya Allah ya Rabb, mudahkan langkah perjuangan hamba untuk sampai di rumahmu, Baitullah tercinta. Ya, nah, silakan dihafalkan ya. Ini ada di buku Riyadhun Baitullah nih, yang ini nih doanya. Kabur layarnya. Layarnya kabur ya? Ulang. Oke, berarti sinyalnya kurang bersahabat. Ulang saya lagi ya. Ya Allah, saksikan perjuangan hamba dalam rangka merayu Engkau, ya Allah. Hamba yakin yang membuat hamba berangkat ke rumahmu bukan uang yang hamba kumpulkan, tapi atas izin yang Engkau berikan. Maka ya Allah ya Rabb, mudahkan langkah perjuangan hamba untuk sampai di rumahmu, Baitullah tercinta. Nah, wis, ya. Setelah itu Bapak Ibu, istiqomahkan. Gak perlu mikir kapan kekumpulnya, kapan cukupnya. Karena apa? Nanti Allah yang akan mencukupkan. Sudah banyak buktinya orang-orang baru pada mulai, ya tabungannya baru belum seberapa, tiba-tiba Allah berangkatkan dengan rezeki yang gak pernah terduga. Min haitsu la yahtasib. Karena tugas kita hanya berjuang Bapak Ibu, bukan berhasil. Maka berjuanglah dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Ya. Siap? Nah, pertanyaan saya, bisa dipraktekkan? Semuanya bisa mempraktekkan ini? Bisa. Mudah? Udah? Udah. Nah, yang susah biasanya itu kalau sendirian. Makanya saya biasanya itu kalau di program Riyadhun Baitullah itu kita ada reminder-nya kita setiap hari ya. Ada reminder-nya setiap hari biar Bapak Ibu tidak lupa untuk mengamalkan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ya Bunda sekalian Allah berikan kemudahan untuk bisa istiqomah. Ya. Jadi susah atau mudah buat berangkat ibadah ke Baitullah? Mudah. Mudah Ibu. Dan ini yang saya praktekkan Ibu sampai detik ini ya. Maka jangan pernah pesimis. Wis, praktekkan saja dengan penuh yakin. Bungkus ya. Terus, lanjut ya. Langkah yang ketiga. Apa itu langkah ketiga? Langkah yang ketiga yaitu riyadhah pemantasan. Riyadhah pemantasan. Apa itu riyadhah pemantasan? Nah, ini langkah 3 sekaligus langkah terakhir. Dan ini materi favorit saya. Riyadhah pemantasan adalah ikhtiar dalam rangka merayu Allah dengan cara memantaskan diri kita dengan persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan untuk berangkat ibadah ke Baitullah. Gitu. Ya, mohon maaf nih Bapak Ibu. Banyak orang yang nggak mau ngelakuin ini, padahal ini powerful banget materinya. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang merasa, ya ngapain mas, saya mesti ngapalin doa-doanya dulu, belum mau berangkat. Ngapain saya mesti nyiapin dokumen-dokumennya dulu, saya belum ada duitnya. Seperti itu. Padahal Bapak Ibu ya Bunda sekalian, ada pemantasan ini justru ikhtiar konkret yang kita lakukan dalam rangka merayu Allah dengan cara apa? Ya Allah, hamba ini pantas buat ke rumahmu ya Allah. Karena apa? Hamba udah siap-siap nih ya Allah. Hamba udah siap-siap nih. Ya. Oh Ibu kalau mau ngajak anaknya pergi, ada 2, kita punya 2 anak nih. Yang satu itu dia udah rapi, udah mandi, udah ganteng atau udah cantik, ya dia sarapan, ya udah rapi, ya. Yang satunya bangun tidur, suruh mandi nggak mau dan lain sebagainya, belum
ngapa-ngapain. Kira-kira kalau kita mau keluar, kita mengajak anak kita, yang kita ajak yang mana? Yang udah rapi, udah siap, udah mandi dan sebagainya, atau yang baru bangun tidur belum ngapa-ngapain? Ya, yang udah siap, udah rapi. Walaupun mungkin dia nggak tahu mau diajak, betul? Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu ya Bunda sekalian, Bapak Ibu yang ngakunya pengen berangkat ibadah ke Baitullah, persiapan apa yang sudah dilakukan? Wah, siapa yang sudah punya paspor di sini? Saya mau tanya. Siapa yang udah punya paspor? Ada yang belum punya paspor? Dibikin. Ya, emang nggak boleh belum umroh punya paspor? Boleh, kata siapa nggak boleh, Bapak Ibu? Buatlah. Ya. Yang berikutnya, siapa yang belum pernah ikut manasik? Manasik umroh. Ada? Yang belum pernah ikut manasik, silahkan tulis belum di kolom komentar. Ada? Belum? Belum pernah ikut manasik? Mas sekali. Masa kalah sama anak PAUD? Salah saya di mana? Betul kan? Memang fakta itu menyakitkan ya. Iya, anak saya jodoh manasik, Bu Ibu berkali-kali. Masa kita belum ya? Ikut manasik. Emang nggak boleh belum mau umroh ikut manasik? Boleh. Ya. Jadi lakukan persiapan yang bisa dilakukan dulu. Ya. Bahkan aja, nanti kan dikasih tahu kan, Ibu siapkan ini, dokumen ini, siapin tuh. Walaupun belum ada duitnya, nggak apa-apa, siapin dulu. Datang fotokopi KTP-nya, fotokopi kakaknya. Nanti kalau ditanya sama tukang fotokopian, mau buat apa, Bu? Mau buat umroh, Mas. Masya Allah. Kapan berangkatnya, Bu? Jawab jujur, jangan bohong. Nggak tahu, Mas. Nggak apa-apa. Ini namanya langkah pemantasan, Bapak Ibu. Ya, ini namanya riadah pemantasan. Ya, ya. Maka take action-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya rangkum nih. Memantaskan diri biar lebih dekat dengan Baitullah, Bapak Ibu. Ya. Trial. 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 Ya. Trial. Bapak Ibu jalankan dan amalkan secara istiqomah minimal 30 hari ke depan. Oke, minimal 30 hari. Nah. Kurang lebih seperti ini. Ini biasanya kalau di program Riyadoh yang saya selenggarakan itu kita arahkan untuk menjalankan riyadohnya seperti ini, ya. Jadi amalan riyadohnya apa, gitu kan? Riyadoh langit, tiap proposal cinta Baitullah tadi nulis. Kita arahkan buat daftar DP, terus jalankan tabungan, ya nabung, melengkapi dokumen, persyaratan, persiapan fisik, tubuh, dan hati. Ya. Nah, ini dijalankan menjadi bentuk riyadoh yang kita lakukan dengan amalan-amalan. Ya. Insya Allah ketika Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian mempraktekkan dengan istiqomah, insya Allah tahun ini mengizinkan bisa berangkat. Ya. Pertanyaan saya, bisa dipraktekkan langkah ketiga, bisa? Nah, udah? Ya, oke.
Ini kata siapa ke Baitullah susah? Itu mudah. Ya, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, ya. Dan semua materi itu tadi, Bapak Ibu, itu sudah saya tulis di buku Riyadhah Baitullah ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau ngasih hadiah nih buat Ibu ya Bunda sekalian, yang versi e-booknya, ya, buat 3 orang. Saya mau ngasih free, saya mau ngasih gratis, tapi nanti saya serahkan ke Bang Abror, ke panitia ya, gimana cara menentukannya mangga. Yang versi e-booknya biar nggak perlu kirim by pengiriman, jadi bisa langsung dikirim by WA. Ya, saya mau ngasih gratis, tapi buat 3 orang ya. Jadi nanti silahkan penentunya 3 orang itu siapa, saya serahkan ke MC atau panitia. Ya. Barakallahu fikum, Bapak ya Bunda sekalian, itu yang bisa saya sampaikan materinya, ya. Sederhana sekali, tidak ada yang rumit, tidak ada yang susah. Kuncinya satu, dipraktekkan, ya. Mudah-mudahan Allah ridho, Bapak ya Bunda sekalian, dengan itu kita berangkat ibadah. Ya, dan kembali lagi sudah jam, udah lewat ya. Saya kembali lagi ke Bang Abror, mohon maaf aja hal-hal yang kurang berkenan, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya Bunda sekalian, Allah izinkan bisa berangkat kepada Baitullah. Dan ya, amin, amin. Ya. Yang mau buku saya nanti bisa menghubungin panitia atau nanti dibantu sama admin ya untuk order melalui panitia dari Sampai Jumpa di Baitullah. Kemarin saya udah komunikasi sama Freddy ya. Insya Allah teman-teman dikasih aksesnya dengan spesial. Barakallahu fikum. Wafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dulu ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang diberikan tadi. Sungguh sangat luar biasa. Dan setelah mendengar apa yang disampaikan Ustaz tadinya baru sadar ternyata iya ya, apa istilahnya, untuk ke Baitullah tuh nggak sulit sebenarnya. Cuman terkadang kita membatasi diri kita itu di bagian pikiran kita gitu Ustaz ya. Ya, istilahnya pikiran kita yang membuat seolah-olah itu tuh ribet gitu, itu tuh susah didapatkan. Padahal sebenarnya ketika kita berusaha dengan ya contoh yang diberikan Ustaz tadi, ya insya Allah akan Allah mudahkan. Nah, baik, jazakallah khair Ustaz atas apa yang sudah disampaikan tadi, materi yang sangat luar biasa. Nah, baru pertama kali kami lihat dan ah, gitu rasanya. Istilahnya mau cepat-cepat mempraktekkan gitu Ustaz. Moga-moga ke depan ayah, bunda, abang, kakak semua yang hadir pada hari ini mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz tadi, mempraktekkan apa yang disampaikan, itu bisa apa ya? Kita bisa datang ke Baitullah dengan cara-cara terbaik Allah. Baik, jazakallah khair Ustaz, izin, tadi ada dikasih ini ya, 3 e-book gratis untuk 3 orang. Nah, saya mau ya. juga Ustaz, cuman Betul. oke silakan, Buat Bang Abror khusus nanti spesial saya kirim. Tenang. siap Ustaz, jazakallah khair. Oke, baik, saya persilakan kepada ayah bunda yang ingin mendapatkan 3 e-book-nya, silahkan raise hand. Nanti saya akan pilih random aja, nggak terpaku kepada siapa yang duluan. Izin ya. Oke, silakan diangkat tangannya yang mau. Oke, dan ada sedikit challenge ya, saya izin kepada saya tunjuk Ibu Irma Syafitri. Silahkan, challenge-nya dibacakan apa yang ditulis, Kak. Harapannya apa setelah mendengar apa yang disampaikan Ustaz tadi? Dan yang ditulis tadi apa di situ di buku? Silakan. Oke, terima kasih Bang Singkat Abror. aja ya, 1 menit aja. Oke, sebenarnya banyak hal yang saya catat dari penyampaian Ustadz Asa tadi, dan sebenarnya saya juga ada beberapa pertanyaan nih Ustadz terkait materi yang tadi, kalau boleh, Bang Abror? Nanti aja Kak. Oh, oke. Pertanyaannya ada setelah ini. Setelah saya melihat dan mendengarkan materi dari Ustadz Asa tadi, saya baru menyadari bahwa ada beberapa poin yang belum saya praktekkan di kehidupan, sehari-hari saya. Walaupun beberapa sudah ada yang saya upgrade, namun karena adanya materi dari Ustadz, akhirnya saya akan mencoba beberapa hal baru yang nantinya semoga menjadi istiqomah ke depannya untuk, bisa sampai ke Baitullah. Amin.
Masya. Salah satunya apa Kak? Yang mau dipraktekkan? Ah, Halo, cek. salah satunya oke. Salah satunya itu proposal perjalanan cinta Baitullah, gitu. Sama tabungan Baitullah sih. Bang. Oke, siap. Selamat praktek. Oke, saya pilih dua orang lagi ya. Mas Zaki Nafi Andraistida dari Banjarnegara. Silakan Mas. Silakan ya yang udah tadi kakaknya, silakan hubungi admin ya untuk klaim hadiahnya nanti. Silakan Mas Zaki, silakan diaktifkan dulu mikrofonnya. Terima kasih Mas Abrar. Silakan disampaikan juga apa yang istilahnya mau dilakukan setelah mendengarkan materi yang sangat luar biasa tadi Mas. Apa yang mau Eh, dipraktekkan dalam kehidupan sehari gitu. yang sangat menyentuh tadi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Asa ya. Ketika beberapa ikhtiar sudah saya lakukan, di antaranya doa, kemudian menabung, ada satu hal yang menggelitik pada diri saya itu, saya nggak daftar-daftar. Sehingga insya Allah setelah ini, saya akan mengikhtiarkan untuk langsung mendaftar. Jadi tabungan yang sering saya tabung nggak pernah mendaftar, artinya nggak ada real aktivitas real yang saya lakukan. Insya Allah setelah ini saya akan mendaftar. Terima kasih Mas Abrar. Masya Allah, jazakallah khair Mas. Silakan nanti untuk klaim hadiahnya boleh hubungi admin sampai jumpa di Baitullah ya, Kak Ayu. Silakan. Oke, terakhir saya pilih Ibu Nur Asma dari Makassar. Silakan Bu. Diaktifkan mikrofonnya dan disampaikan apa yang ingin dilakukan setelah ini. Yang dia mau lakukan setelah ini mungkin buat paspor lagi, soalnya sudah lama mati. Oke, bikin paspor lagi. Ya, terus mau menghindari riba. Menghindari riba, Syah. Kita doakan sama-sama semoga ibunya segera bisa buat paspornya dan terhindar kita semua ya, terhindar dari riba. Ya, kayaknya saya Oke. rasa itu penghalang juga. Siap. Jazakallah khair, Bu. Semoga Allah mudahkan. Baik, silakan ya yang sudah 3 orang tadi, silakan untuk menghubungi admin Sampai Jumpa di Baitullah untuk klaim hadiahnya. Nah, sama kita dari tim Sampai Jumpa di Baitullah akan membagikan satu door prize ya spesial untuk ayah bunda untuk satu orang terpilih aja. Ntar saya izin pilih satu orang. Pak Yuda dari Bekasi. Silakan Pak, istilahnya silakan resume materi yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Singkat saja, poin-poin Baik. inti yang disampaikan oleh beliau tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk resume pelajaran yang kita dapat pada malam hari ini yaitu terkait dengan apa namanya 3 hal ya, riadoh langit, riadoh bumi, dan riadoh pemantasan. Itu intinya. Untuk riadoh langit, dari catatan saya itu apa namanya? Mana tadi? Ya, kita melatih menjalankan memperbaiki hal yang wajib dan yang sunnah. Terus kemudian riadoh bumi kita ikhtiar baik fisik atau badan penuh dengan semangat. Kemudian riadoh pemantasan ya kita mempersiapkan diri terkait dengan doa, kemudian daftar, kemudian syarat-syarat yang diperlukan dan juga dokumen. Mungkin itu aja Oke, Ustadz. siap. Terima kasih. Jazakallah khair Pak. Siap. Nanti Pak Yuda izin ya, nanti untuk klaim door prize-nya bisa langsung hubungi admin Sampai Jumpa di Baitullah. Baik, Siap ya? Di grup. syukron jazakallah. Siap, semoga bermanfaat. Baik, ayah bunda Amin. bang kakak, kembali saya mengingatkan ya, lupa tadi di awal kami mengingatkan, insya Allah kita nanti ada absensi. Jadi silahkan ayah bunda bang kakak di screenshot
pertemuan pada malam hari ini, Zoom-nya masing-masing. Silahkan di-screenshot terlebih dahulu, nanti kita akan kirim absennya untuk konfirmasi di sana. Silahkan di-screenshot dulu terlebih dahulu masing-masing. Bisa ya? Nah, sambil itu insya Allah kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Di sini ya, Ustaz. Mungkin sekitar 4 orang untuk penanya pada malam hari ini. Betul, betul. Silakan, saya mau pilih dari Ibu Meiha dari Tual Maluku. Silakan untuk pertanyaan pertama. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Silakan ya yang misal nggak ada pertanyaan diturunkan aja raise hand-nya supaya kita nggak salah pilih. Silakan Ibu Meiha Tual dari Maluku. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, mohon izin. Ya, Ya, silakan Bu, silakan. ya. Mungkin saya ada beberapa hal yang telah saya tanggapi tadi menjadi satu pedoman juga untuk saya terkait dengan amalan-amalan riyadhah, yaitu pertama ada riyadhah langit, yaitu berisi ikhtiar tentang proposal cinta ke Baitullah, kemudian ikhtiar munajat cinta ke Baitullah, dan berikutnya riyadhah bumi, ikhtiar yaitu mendaftar, kemudian DP, ada tabungan untuk pun Baitullah, kemudian riyadhah pemantasan, yaitu ikhtiar, melengkapi dokumen persyaratan atau paspor, kemudian persiapan fisik, ilmu, dan hati. Oke, pertanyaannya bisa diulang, Bu? Mohon maaf Pak, ini lagi hujan jadi nggak kedengeran suaranya. Oke, izin. Pertanyaannya coba diulang sekali lagi. Halo, Ibunya masih ada? Iya Bu, iya Pak. Iya. Jadi Maksudnya pertanyaan seputar ini riyadhah. ya, pertanyaannya apa tuh, Bu? Pertanyaannya gimana? Mungkin kita kan tadi alhamdulillah tadi sudah mempelajari hal-hal yang sudah disampaikan Pak Ustadz tadi. Bagaimana cara kita untuk tetap komitmen atau kita tetap ikhtiar, tidak ada gangguan atau rasa jenuh yang kita dapatkan atau fokus terhadap apa yang menjadi tujuan kita. Mungkin dari Pak Ustadz syaratnya atau tips-tipsnya untuk kita bisa memantaskan diri kita untuk menjalankan amalan ini. Mungkin itu Pak. Oke, siap. Assalamualaikum. Bisa dipahami. Gimana, Sat? Kita jawab dulu atau kita tampung atau gimana, Sat? Boleh, boleh. Langsung jawab aja ya? Boleh, boleh. Boleh. Tafadhol, Sat. Oke. Ya, pertanyaannya bagus sekali, Bunda Meika ya. Jadi Maluku, Masya Allah. Ya, memang kita sebagai manusia, ya memang wajarnya manusia ya, nggak bisa on terus kan gitu ya. Beda kalau malaikat kan memang setelahnya on terus nih. Kita manusia kadang naik, kadang turun, wajar. Yang nggak wajar itu kalau banyak turunnya daripada naiknya, kan begitu. Maka ada ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan, ya salah satunya ya memang berdoa sama Allah, berdoa untuk istiqomah saja memang kita perlu meminta pertolongan. Jadi kalau Bapak ya Bunda ya mau menjalankan riyadhahnya, mau mempraktekkan materinya, berdoa dulu di awal, minta sama Allah agar diizinkan, dimudahkan untuk bisa istiqomah. Begitu ya. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu ya Bunda sekalian, silahkan bisa menjalankan riyadhahnya jangan sendirian, bareng-bareng ya. Maka seperti di grup sampai jumpa di Baitullah kan ada grupnya. Nah, ini kan bisa nih, Bapak Ibu ya Bunda sekalian menjalankan bareng-bareng.
Ya, nah dari situ insya Allah ketika kita nengok grupnya, kita saling mendoakan dan sebagainya, kita akan terjaga aktivitasnya. Jadi buatlah lingkungan. Syukur-syukur kalau suaminya, anaknya, adiknya, kakaknya, keluarganya bisa diajak riado bareng-bareng. Nah, ini lebih powerful lagi. Jadi kita punya satu impian yang sama, ya, bisa berangkat ke Baitullah. Dengan seperti itu, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa terus istiqomah, walaupun dengan berbagai macam ya tantangan dan rintangan. Semoga dengan itu Allah mudahkan Bapak Ibu Bunda sekalian sampai akhirnya bisa sujud di Baitullah bersama orang-orang tercinta. Barakallahu fikum. Amin. Oke, baik. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Sudah bisa dimengerti, Bu ya? Ya, makasih Pak Ustadz. Oke, Sama. jazakallah khair. Oke, kita pilih lagi satu orang. Pak Heri Fadli dari Tanjung Pinang. Silakan, Pak. Diaktifkan dulu mikrofonnya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah diberikan kesempatan. Kebetulan juga memang saya di tahun 2025 tuh emang ada niat untuk bisa umroh atau ke Baitullah di tahun 2026. Masya Dan Allah. Amin. dipertemukan dengan grup ini Ustadz. Awalnya juga sempat ragu-ragu, cuman saya beranikan diri untuk bergabung izin Ustadz. Jadi dari materi yang Ustadz berikan ini sangat menyentuh sekali ya Ustadz ya. Jujur saya terharu dan sedih juga Ustadz. Karena kalau secara finansial sih sudah mampu. Tapi mungkin dari segi kesempatan ya Ustadz ya. Jadi saya ngerasa diri saya belum pantas gitu Ustadz. Karena pertama tuh kalau halal dan haram ini kita mungkin bisa bedain ya Ustadz ya. Saya ngerasa mungkin dari hasil jeripayah saya ini masih ada subhat yang di dalamnya Ustadz. Yang mungkin itu yang buat saya ini belum terpanggil Ustadz ke Baitullah Ustadz. Kira-kira Ustadz, langkah apa Ustadz yang harus kita lakukan untuk menghindari subhat ini Ustadz? Karena kalau subhat ini kan abu-abu ya Ustadz ya. Kita susah. Kita ngerasa itu apakah ini halal atau haram gitu Ustadz. Izin Ustadz, terima kasih Ustadz. Oke, baik. Jazakallah khair. Boleh tafadhol Ustaz, silahkan. Baik, Masya Allah. Barakallahu Pak Fitri di Tanjung Pinang ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita dan menjaga kita. Ya, nggak cuma Pak Heri ya. Tentu saya juga, Bang Obrol juga, dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jaga untuk senantiasa sisa umur hidup kita terus terjaga dalam ketaatan. Memang ya selainnya manusia kita tidak bisa menjamin diri kita untuk terus terjaga yang namanya melakukan kemaksiatan ya. Kita bukan nabi ya, kita manusia, sadari dulu itu. Jadi jangan terus kemudian kita jadi gampang jadi hamba yang putus asa karena kita melakukan kesalahan-kesalahan. Ya kita memang manusia, bisa benar bisa salah ya. Maka yang harus kita lakukan ya memang satu hal, ya ini tips dan ini pun saya lakukan ya. Saya istiqomahkan ada satu doa yang gak pernah lepas. Yaitu apa? Doa untuk terus dijaga sama Allah, termasuk dari diri sendiri. Kalau dijaga dari orang lain kan ya, udah tentulah. Yang paling berbahaya justru adalah nafsu dan maksiat yang kadang secara sadar itu kita tahu ini salah nih. Nah, tapi tetap aja kita lakukan. Maka kita itu tidak punya kekuatan kecuali memang ditolong sama Allah. Maka ya berikhtiarnya dengan cara apa? Dengan cara istiqomah, berdoa, meminta sama Allah agar dimudahkan untuk terus jadi hamba yang taat. Dan doa ini tidak secara khusus, tetapi bisa kita bahkan selipkan ke doa apapun. Bahkan ketika saya minta sesuatu pun pasti selalu saya embel-embeli belakangnya. Ya Allah ya Rabb,
pengen ya Allah punya barang itu. Hmm. Nah, diambil-ambil terakhirnya, mudah-mudahan ya Allah ketika engkau ridho hamba punya barang itu, menjadikan hamba lebih taat sama engkau. Ya Allah, pengen ya Allah hamba punya pekerjaan ini, mudah-mudahan dengan pekerjaan ini hamba bisa jadi lebih taat sama engkau. Jadi apapun yang kita mintakan dan kita ikhtiarkan, mudah-mudahan itu bisa jadi jalan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan seperti itu, ya Allah jagain kita akhirnya, ikhtiar kita, kerjaan kita, jalan income kita, aktivitas kita, ya itu Allah jaga untuk senantiasa dalam ketaatan, ya, dan Allah cenderungkan kita, Allah kuatkan kita juga dalam ketaatan. Ya, salah satu doa favorit yang saya sampaikan yaitu Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ini kan doa gampang. Tapi kita benar-benar resapi dalam hati dan benar-benar kita jadikan sebagai bahan kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu. Dan ketika Pak Heri sudah punya uangnya, apa langkah konkretnya? Daftar, nggak usah mikir macem-macem. Saya nggak pantas, belum siap, nanti di sana gimana, dan lain sebagainya. Itu biasanya bisikan-bisikan yang memang ya setan tuh nggak mau kita ngelakuin kebaikan. Ya, justru ketika memang kita ngerasa nggak pantas, ya segera daftar. Justru ketika kita merasa kita banyak dosanya, segera berangkat. Justru ketika kita merasa butuh ampunan dari Allah, segera mendekat. Mudah-mudahan dengan seperti itu, Allah berikan keberkahan setelahnya, karena janji dari Allah, barang siapa menunaikan ibadah umrah, Allah janjikan surga, Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah jauhkan dari neraka, Allah bersihkan harta bendanya. Mudah-mudahan itu bisa jadi dalam keberkahan buat Pak Heri setelah pulang dari Batum. Saya doakan mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Barakallahu fikum. Ya, saya kembali lagi ke Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Semoga bisa dipraktikkan ya, Bang tadi. ini. Oke, baik. Masih ada ayah bunda bang kakak, jangan live terlebih dahulu ya. Habis ini kita masih ada sesi foto bersama nantinya. Kita masih ada 2 orang penanya lagi. Setelah itu baru kita sesi foto bersama. Nah, diharapkan untuk semua peserta Zoom bisa mengikuti sampai akhir sesi Zoom-nya. Oke, kemudian saya mau izin Ibu Rohila SDNP 12. Silahkan Bunda. Ada yang mau ditanyakan? Dari tadi lap-lap mata terus saya lihat. Silahkan Bunda. Masya Allah. Mikrofonnya kayaknya belum nyala Bunda. Oke, diklik dulu HP-nya dan mikrofon bagian sebelah kiri bawah Bunda. Oke, silahkan. Papa ya, lupa makanya jadinya. Apa yang saya inginkan yaitu umroh, saya niatkan setiap saat saya berdoa, apakah itu dikabulkan oleh Allah? Kemudian selain berdoa, tadi kan sudah dibilang melalui ikhtiar ridho langit ya, ikhtiar menuju Allah, ya, memperbaiki yang wajib, yang sunnah. Nah ini kadang agak sulit nih memperbaiki yang sunnah, masih belentang-belentong. Gimana ya Pak Ustadz? Gitu. Ini udah niat nih gitu, tapi tahu-tahu misalnya mau tahajud tahu-tahu kesiangan gitu. Niatnya yang bagaimana gitu biar kuat gitu Pak Ustadz. Itu aja. Makasih. Oke, baik. Jazakallah khair, Bu. Silahkan, Set. Oke, baik. Terima kasih Bunda Rohila, pertanyaannya bagus banget. Jadi tipsnya silahkan tentukan yang menurut Bunda paling mudah untuk dilakukan. Ya, karena setiap orang masing-masing kan beda-beda ya. Ya,
Ada yang yaitu lebih mudah untuk puasa sunnah. Saya kalau puasa sunnah kok enak ya, gampang ya. Ada yang, aduh kalau saya puasa nggak bisa nih, saya lebih baik zikir deh, zikir pagi sore tapi istiqomah. Ada yang, waduh saya kalau buat sholat tahajud susah, nggak bisa bangun, ngantuk ya sudah sholat duha. Wah saya kalau sholat duha nggak bisa kerja, saya bisanya tahajud ya sudah tahajud. Waduh saya nggak bisa, saya bisa istiqomah kayaknya sedekah subuh deh. Sekalian sholat subuh di masjid silakan. Oh kalau saya sedekah subuh nggak bisa, saya bisanya kayaknya sedekah pagi. Sekalian berangkat kerja silakan. Pilih salah satu yang menurut kita paling mudah untuk dilakukan. Jangan menganggap amalan yang mudah itu adalah amalan yang kok kayaknya nggak ada harganya. Ingat, tidak ada amal baik yang kecil di hadapan Allah ketika kita lakukan secara istiqomah. Karena Allah mencintai amalan yang istiqomah. Itu sudah jadi wirid kita, ya mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa mudah untuk melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, biar bisa istiqomah, Bunda, ketika kita kok ada bolongnya, silakan diganti, walaupun itu amalan sunnah. Jadi dikodo. Dikodo ini bukan berarti, wah ini amalan wajib, bukan. Tapi karena kita sudah mengazamkan untuk kita istiqomahkan, jadi kita kodok. Niatnya berapa? Niatnya buat menjaga agar bisa terus istiqomah. Contoh nih, misal kita istiqomah bismillah mau menjalankan sedekah subuh setiap hari. Nah, biasanya kita sedekah subuh setiap hari itu 10.000. Nah, hari itu tiba-tiba kita bolong, lupa, aduh, besok diganti. Jadi yang biasanya 10.000, besok 20.000. Caranya seperti itu. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita akan terjaga biar bisa istiqomah. Karena kalau enggak, nanti udah bolong sekali, oh nanti terus tuh, kemarin enggak, udahlah nggak usah lah, ujung-ujungnya terus enggak dilakukan. Ya. Dan yang terakhir ya doa sama Allah. Lagi-lagi doa sama Allah agar dimudahkan doa istiqomah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah biar bisa istiqomah. Amin. Baik. Amin. Jazakallah khair. Sudah bisa dimengerti, Bu ya? Bisa dimengerti. Amin. Jazakallah khair. Oke, izin kita lanjut. Ibu Romdona dari Karimun. Silakan. Silakan disampaikan pertanyaannya. Gimana? Bisa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz. Saya kan punya niat gitu, Ustadz. Ya Allah, kabulkan saya bisa ke Baitullah, bisa melaksanakan umrah. Saya macam kayak janji gitu, Ustadz. Kepinginnya tahajud sampai akhir hayat gitu. Selama ini alhamdulillah, maksudnya udah berusaha lah. Cuma dengan adanya ini meyakinkan gitu loh, ya Allah, kalau memang bisa saya kepingin tahajud terus ya Allah sampai akhir hayat gitu. Apakah boleh, Ustadz? Baik, langsung saya jawab ya, Bang. Tafadhol, Ustaz. Oke, pertanyaannya tadi ya udah mengikhtiarkan, meniatkan untuk tahajud sampai akhir hayat. Ya boleh-boleh saja. Kemudian itu diniatkan untuk merayu Allah gitu kan? Gimana caranya biar bisa berangkat ibadah ke Baitullah. Boleh-boleh saja. Jadi satu amalan itu kan sebenarnya juga bisa kita niatkan untuk banyak hal. Selama itu baik ya. Jadi nggak masalah. Dan ketika memang kita niatkan itu dalam rangka merayu Allah pun juga mangga. Ya bisa dilakukan. Ya. Dan yang paling penting mudah-mudahan dengan amalan itu goalnya ya tidak lain tidak bukan mendekatkan diri kita sama Allah. Ya. Dan mudah-mudahan dimudahkan sesuai dengan tekadnya, ya dengan niatnya, ya pengen tahajud sampai akhir hayat, ya semoga Allah mudahkan untuk bisa istiqomah terus. Jadi kalau jawabannya simpelnya boleh atau tidak, ya boleh. Ya, mudah-mudahan diistiqomahkan sama Allah. Barakallahu fikum.